Ya, kita kembali lagi di Oase Ramadan. Selamat buat Anda yang tadi mendapatkan hadiah ya. Jangan lupa juga bayarin zakatnya ya, berbagi dengan sesama. Nah, di segmen akhir ini kita akan berbincang-bincang juga dengan Dan Lanut, yaitu Bapak Marskal Pertama TNI Asep Adang Supriyadi. Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kita nih mungkin cukup awam. Kita hanya melihat bahwa TNI identik dengan perang, ya, identik dengan sebagai garda terdepan untuk pertahanan negara. Tetapi sisi humanis TNI ini kadang-kadang suka tidak terlihat gitu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, Pak, yang sering dilakukan di lingkungan Lanut Halim ini selama masa kepemimpinan Bapak, khususnya dalam bulan Ramadan ini, Pak. Terima kasih Mas David. Jadi selama bulan Ramadan ini alhamdulillah saya sempat mengeluarkan surat perintah lah ataupun menghimbauan kepada satuan di bawah saya, yaitu setiap hari melakukan setelah apel pagi melakukan sholat duha dulu, Subhanallah. lalu ada kultum bergantian, setelah itu dilaksanakan pembacaan yasinan, surat yasin. Nah ini sudah berjalan sampai sekarang, mudah-mudahan nanti sampai Idul Fitri ya nanti bisa dilakukan. Itu dengan tujuan agar kita ke depan akan diberikan suatu berkah ataupun keselamatan, baik itu keluarga maupun pangkalan ini agar siap untuk menjaga NKRI tentunya. Demikian. Subhanallah. Ini juga mungkin dalam rangka untuk pembinaan mental agar menjadi prajurit yang amanah begitu ya Pak ya? Betul, yang seperti saya sampaikan tadi, seperti yang 5 poin itu sudah sering saya ucapkan kepada seluruh anggota. Loyalitas, tanggung jawab, jujur, berani dan ikhlas. Loyalitas, tanggung jawab, jujur, berani dan ikhlas. Kalau ini semuanya sudah kita lakukan dan kita mendapat reward, ya alhamdulillah. Tapi kalau ini semua sudah kita lakukan tetapi belum mendapatkan reward ataupun pujian ataupun hadiah dan sebagainya, ya kita harus ikhlas. Karena kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Dan setelah saya mengikuti ceramah dari Pak Abu Sangkan, bahwa inti dari semua ini adalah sholat yang khusyuk saya lihat. Untuk menciptakan keikhlasan tadi, sholat yang khusyuk bisa dilakukan sehingga itu akan bisa terwujud. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan surat perintah Bapak ini juga bisa diikuti dan Lanut yang lainnya, dan juga mungkin pimpinan-pimpinan yang ada di seluruh Indonesia, baik itu instansi, BUMN dan lain sebagainya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu, semoga ini benar-benar menjadi awal baik ke depannya. Subhanallah, alhamdulillah. Ustadz, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Yang Ustadz? pertama, saya bersedia masih ngajar ngaji di skadron-skadron di Halim lagi Pak Jenderal. Allahu Akbar. Karena rumah saya dekat Jati Bening, jadi nggak sampai setengah jam nyampe. Ya insya Allah saya ingin mendekatkan lagi gimana saya akan membaktikan ke negara, yaitu ke tentara Pak. Saya merasakan bahwa tentara ini adalah jiwa saya, walaupun saya bukan tentara tapi kakek saya itu semua adalah pejuang-pejuang bangsa. Arek-arek Surabaya, ya ada wong aku. Lu orang Surabaya ta? Ada Surabaya. Ada Surabaya kan berek? Oh alah. Jadi anak cerita nih wong Pasuruan ini. Kok bahasa Jawa kowe? Gawa caca. Jadi ada ceritanya orang Pasuruan naik haji. Ini serius, beneran. Saya ini kan sudah master of sholat husuk toh ya. Tetapi tidak usuk gara-gara orang Pasuruan. Lalu pas saya sholat beneran itu Pak, di Raudhah itu ada kan tempat mihrabnya Rasulullah itu ya. Saya sholat, udah husuk Pak, metenteng ini Pak. Ada orang Pasuruan lagi nelpon anak-anaknya, dek, bangunkan anak-anak itu. Loh anak, saya dengerin aja. Ini saya di Raudhah. Wes ta, iki tempat makbul, ini Raudhah itu taman surga. Lek kon iku doa pasti dikabulkan. Saiki nilpuno ngomong dhewe kon itu lho. Yang namanya ahli khusyuk kemekelen. Iki rek sampai saya tertawa nggak bisa gara-gara khusyuknya diganggu sama tadi wong Pasuruan mau tadi itu loh. Mbok gak ro jenenge aku wong itu. Itulah diantaranya. Jadi
Itu Mas David. Ya, Ustaz. Sekarang apa yang mau dibahas Kira-kira terakhir? kita bisa simpulkan apa Ustaz? Sekaligus Iya. langsung kita tutup dengan doa. Yang pertama kesimpulan hari ini adalah satu, tidak mungkin saya berbakti secara total tanpa Allah. Karena Allah itu sifatnya begini. Sesuatu yang sangat dahsyat kalau kita imani. Kalau saya berkaitan hanya kepada panglima, wong panglima nggak bisa lihat saya. Bisa nipu, bisa tak tipu. Panglima nggak ada ya bisa. Sama dengan ada komitmen dalam diri kita sendiri. Ketika kita belajar karate, ketika gurunya tidak ada, karena nggak ada komitmen, yang jurusnya biasa saja. Tapi kan ada kemauan diri dan betul-betul kita betul ya gerakan betul. Sholat kita, saya tidak perlu dilihat orang lain. Saya komitmen dengan sholat saya. Apalagi bagi orang Islam itu ada kata-kata yang seharusnya kita pegang terus. Innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu karena semua perilaku kita, hidup nyawa kita untuk Allah, ditugaskan perang kemanapun kita siap, bukan karena komandan. Betul nggak? Maka niatmu ketika mati di medan perang pasti syahid. Tapi kalau niatnya karena komandan, insya Allah matinya mati bangkai, Pak. Eman-eman, podo mati ini rek. Malang-malang putung rek. Niatno karena Allah Subhanahu wa taala, selangkah berjalan dicatat sama Allah. Eman-eman rek, resikonya tentara mate rek. Kalau percuma kita mati tiba-tiba gak ada nilai sama sekali. Itulah yang saya katakan bahwa kesimpulan kita, komitmen kepada Allah pasti akan menjaga amanah komandan kita. Pasti lebih besar lagi kepada negara kita, kepada bangsa kita, Baik. kepada Allah akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika engkau meninggal dunia, wahai jenderal, apa? Sudah laksanakan tugasmu? Siap Allah. Seluruh amanahku sudah kulaksanakan. Di sana pun ada laporan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin dan akan ditanya oleh Allah setiap siapa yang dipimpin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya pemirsa, Asyhadu an dengan la demikian ilaha berakhir sudah illallah acara kita pada wa kesempatan asyhadu anna kali ini. Muhammad Rasulullah. Semoga kita Inna benar-benar sholati bisa wa nusuki menjaga amanah yang telah wa dititipkan kepada mahyaya kita. wa Baik itu sebagai mamati orang tua, sebagai lillahi anak, rabbil sebagai keluarga, alamin. apapun jabatan Ya kita, Allah, apapun pekerjaan kita. sesungguhnya Semata-mata hanya sholat karena saya, Allah Subhanahu wa taala. sesungguhnya Saya David ibadah Alik undur saya, diri. sesungguhnya Wabillahi taufik wal hidayah. hidup dan Wassalamualaikum mati warahmatullahi wabarakatuh. Saya siapkan Selamat untuk berbuka engkau puasa. ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim